Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dosen di jurusan Pendidikan Fisika FKIP Universitas Siliwangi. Saya menempuh mata kuliah fisika sekolah. Apa itu materi fisika sekolah? Selengkapnya lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Nana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Sekolah 2. Di sini kami akan membahas materi tentang fluida statis. Sebelum itu, kita harus mengetahui konsep fluida itu sendiri. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Secara umum, fluida dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida tak bergerak atau disebut dengan hidrostatis dan fluida bergerak atau disebut dengan hidrodinamis. Di dalam fluida tentunya memiliki suatu tekanan. Nah, tekanan itu sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang yang dibagi dengan luas bidang itu sendiri. Secara umum, kita dapat merumuskan secara matematis sebagai P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Konsep tekanan hidrostatis ini yaitu makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat juga zat cair itu sendiri, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Tekanan hidrostatis dapat kita rumuskan sebagai pH sama dengan Rho GH, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, Rho F adalah massa jenis fluida, dan G adalah percepatan gravitasi. Tekanan hidrostatis terdiri dari beberapa hukum. Yang pertama yaitu hukum hidrostatika, di mana semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatikanya pun sama. Jadi, semua titik yang terletak pada bidang datar di dalam satu jenis zat cair, hal itu memiliki tekanan yang sama. Ini dikenal dengan hukum pokok hidrostatika dan tekanan ini disebut dengan hidrostatis. Kemudian ada hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Perhatikan gambar mekanisme hidrolik di samping ini. Karena cairan ini tidak dapat ditambahkan ataupun dikeluarkan dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston atau disebut dengan silinder pejal di sebelah kanan ke arah atas. Dengan menggunakan prinsip Pascal, kita dapat menuliskannya secara matematis yaitu dengan P1 sama dengan P2. Di mana P1 ini adalah F1 per A1 dan P2 ini adalah F2 per A2. P1 yaitu tekanan pada penampang 1 atau PA, F2 yaitu gaya pada penampang 2, P2 tekanan pada penampang 2, kemudian A1 yaitu luas penampang 1, F1 yaitu gaya pada penampang 1, dan A2 adalah luas penampang 2. Selanjutnya yaitu ada hukum Archimedes, di mana sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan gaya fluida atau berat fluida yang dipindahkannya. Gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat benda di udara dengan gaya berat benda di dalam fluida, atau kita dapat menuliskannya sebagai FA sama dengan WU per WF. Nah, hukum Archimedes ini memiliki rumus yaitu FA sama dengan Rho F dikali VBF dikali G, di mana FA adalah gaya ke atas atau sama dengan gaya apung, yang satuannya adalah Newton. Rho F adalah massa jenis fluida, dan VBF adalah volume benda yang tercelup dalam fluida, kemudian G adalah percepatan gravitasi. Nah, membahas tentang hukum Archimedes ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu mengapung. Jika benda dicelupkan ke dalam suatu fluida, benda akan muncul sebagian ke permukaan air. Hal ini dikarenakan berat benda lebih kecil daripada gaya apung, atau FA kurang dari W. Nah, hal inilah
yang disebut dengan konsep mengapung. Dari konsep tersebut, kita dapat merumuskan hubungan antara massa jenis benda dengan massa jenis fluida sebagai rho B sama dengan VBF per VB dikali rho F, di mana rho B adalah sama dengan massa jenis benda, VBF sama dengan volume benda yang tercelup, VB adalah volume benda, dan rho F adalah massa jenis fluida. Kemudian yang selanjutnya yaitu melayang. Nah, melayang di sini yaitu jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida atau air, maka gaya apung atau FA sama dengan berat benda, atau kita dapat menuliskannya sebagai W dalam kurung FA sama dengan W. Nah, perhatikan saja gambar di samping tersebut. Terakhir yaitu tenggelam. Nah, tenggelam di sini yaitu jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida atau air, maka gaya apungnya atau FA lebih kecil daripada berat benda, atau kita dapat menuliskannya sebagai W dalam kurung FA kurang dari W, sehingga benda bergerak ke bawah menuju dasar wadah air. Hal ini adalah konsep tenggelam. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.